Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rindu Tegar Senjawati dengan NIM 3411191159 dari kelas AIG. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil ujian akhir semester yang telah saya lakukan pada mata kuliah Machine Learning. Untuk yang pertama, ini ada soal menjelaskan mengenai perbedaan kecerdasan buatan dengan machine learning dan pemrograman tradisional. Untuk yang pertama, di sini ada pemrograman dengan yang tradisional. Input untuk perbedaannya ada pada input dan output saja pada kedua pemrograman tersebut. Jika pada pemrograman tradisional, input yang digunakan adalah data dan rules, dan menghasilkan output berupa answer atau jawaban, di mana jawaban ini adalah keputusan dari machine learning yang nantinya bisa dipakai. Kemudian yang kedua, dari pemrograman machine learning, inputnya yaitu ada data dan answers, dan outputnya adalah rules. Dan rules ini akan digunakan untuk menjawab hal-hal berikutnya dengan data-data yang baru yang tidak dimiliki oleh mesin. Sehingga perbedaan yang signifikan adalah pada input dan outputnya. Jika pada output pemrograman tradisional adalah jawaban, maka output pada pemrograman machine learning adalah rules atau alurnya, atau model. Kemudian untuk jawab pertanyaan yang kedua adalah cara kerja single perceptron. Nah, di sini ada gambar yang menjelaskan tentang single layer perceptron, di mana X adalah input, B bias, W bobot, Fx ini adalah satu buah sel, dan Y berupa output atau jawaban, di mana Fx ini akan menerima masukan atau informasi dari si X. Jadi si Fx menerima masukan dari X atau dari input. Nah, kemudian si X ini akan mengirim informasi ke si sel Fx. Tapi si X ini akan memiliki bobot dengan lambang W. Jadi agar si single layer perceptron ini memiliki atau menghasilkan output, maka X dan W harus dikalikan. Namun, selain bobot juga, pada prosesnya maka harus menambahkan bias. Karena jika tidak, maka ketika nilai si bobot 0, jika dikalikan maka hasilnya akan 0. Jadi kita harus menambahkan bias. Dan sehingga rumus formulasi akan ditulisnya adalah Y sama dengan X dikali W ditambah B. Atau dengan kata lain, untuk menghasilkan output, maka kita harus mengkalikan input dengan bobot, lalu ditambah bias, agar hasilnya tidak sama dengan 0. Kemudian, jika pada single layer perceptron si inputnya lebih dari 1, maka kita gunakan rumus input 1 dikali bobot ke 1, ditambah input kedua dikali bobot kedua, ditambah input ketiga dikali bobot ketiga, sesuai dari si inputannya. Misal si inputnya 5, berarti bobotnya juga 5, ditambah dengan bias. Kemudian, untuk soal selanjutnya. Ini ada cara kerja multi-layer perceptron pada feed-forward dan backpropagation. Untuk yang pertama ada feed-forward. Nah, feed-forward ini berarti rumus formula yang dihasilkannya adalah F output ke 1 dikali bobot ke 1 ditambah output kedua dikali bobot kedua. Di mana untuk menghasilkan si output ke 1 ini, maka X1 dikali W1 ke 1 ditambah W1 ditambah X2 dikali bobot ke 1 dikali bobot ke 1 Fx ini, kemudian X3 dikali
dikali bobot ketiga, tapi menuju ke si sel F1X. Jadi, maksudnya si X1 ini berarti setiap W1 akan ke fungsi 1 dan W2 akan ke fungsi kedua. Seperti pada contoh. Kemudian, nah jika input lebih dari 1, maka yang harus diselesaikan adalah rumusnya Y1 aksen sama dengan F output 1 dikali bobot output 1 ke 1 ditambah output 2 dikali bobot 1 yang kedua. Jadi hasil dari si ke layar, kemudian hasil dari sini harus dijumlahkan dari F1X jadi F3X. Untuk F1X berarti output ke 1 ini kan hasil dari sama seperti layar sebelumnya, cara ini. Jadi si output 1 dikali dengan bobot dari yang si F1X ini. Kemudian karena lebih dari satu inputan, maka hitung juga errornya, yaitu error 1 sama dengan Y1 sama dengan Y1 dikurangi Y1 aksen. Kemudian untuk error keduanya juga sama, Y2 dikurangi Y2 aksen. Kemudian ada tambah bias untuk output ke 1 dan output kedua. Jadi si X1, X2, dan X3 ini dikalikan dengan bobot, kemudian ditambah bias. Untuk Y atau output juga sama, hasil dari output ini, tadi seperti output ini, kemudian dikalikan dengan bobot, kemudian ditambah bias output. Kemudian masing-masing elemen akan diproses oleh fungsi aktivasi. Selanjutnya untuk backpropagation. Untuk rumus atau formula yang akan digunakan, di sini ada bobot baru sama dengan bobot ditambah delta bobot. Di mana delta bobot sama dengan learning rate dikali E atau error dikali si input, atau bobot baru sama dengan bobot dikali learning rate dikali error dikali input. Kemudian pada proses backpropagation ini ada proses update bobot, cara kerjanya juga. Jadi untuk update bobot sama dengan learning rate dikali E dikali output transpose. Kemudian ada untuk menghitung error hidden layer, di mana error hidden layer 1 dan error hidden 2 dengan dapat dari hasil perkalian error ke 1 dikali dengan bobot output. Kemudian ada update bobot input layer, di mana digambarkan dengan new. Ini hasil dari bobot sebelumnya dikali dengan bobot yang baru. Kemudian ada update bias seluruh layer, di mana dari hasil perhitungan bias ditambah error dikali learning rate. Untuk update bias input layer, bias new 1 sama dengan bias yang bias ke 1 dan kedua dikali learning rate dan dikali error hidden layer. Kemudian soal nomor 4 ada tentang
review atau menjelaskan mengenai paper yang menggunakan metode Convolutional Neural Network atau CNN. Untuk permasalahan yang diambil adalah dari melakukan klasifikasi penyakit kulit dengan menggunakan CNN. CNN ini diusulkan atau didemonstrasikan sebagai solusi untuk masalah ekstraksi fitur dermoskopik dan melakukan segmentasi untuk lesi kulit dengan memanfaatkan 19 layer CNN. Kemudian untuk metode yang digunakan pertama ada arsitektur CNN, di mana ada input, convolution, kemudian ada pooling. Nah, dari ketiga bagian tersebut, pada input, convolution, dan pooling ini merupakan ekstraksi fitur. Kemudian ada fully connected dan output yang merupakan klasifikasi. Sehingga arsitektur sistem yang diusulkan adalah sini ada yang pertama input, di mana sistem akan mengambil dataset berupa gambar melanoma dataset. Kemudian meningkatkan kualitas gambarnya dengan menghilangkan bulu-bulu pada dataset kulit. Jadi yang pertama ada melanoma dataset, kemudian convolutional layer dan pooling layer untuk si ekstraksi fitur. Kemudian di sini ada multi-layer perceptron untuk melakukan klasifikasi. Jadi klasifikasi yang digunakan dengan menggunakan multi-layer perceptron. Klasifikasi ini diterapkan pada kumpulan data yang baru dibangun dan gambar input pengujian yang baru dibuat, sehingga menghasilkan melanoma types prediction, di mana akan menentukan apakah ada atau tidaknya melanoma pada data yang diinput tadi. Jadi hasil atau output yang dihasilkan dari metode ini adalah menentukan apakah ada melanoma pada data atau tidak. Kemudian untuk selanjutnya ada hasil dari proses atau metode CNN ini memberikan hasil yang akurasinya paling tinggi di antara ketiga metode. Untuk hasil dari precision, recall, dan account score serta akurasi, CNN ini mendapatkan nilai yang paling tinggi pada setiap proses perhitungan. Kemudian kekurangannya adalah akurasi yang tadi, CNN ini tinggi dan mengalahkan teknik pembelajaran mesin yang lain, tapi selain akurasinya tinggi, CNN ini juga meminimalkan jumlah upaya komputasi yang diperlukan. Namun kekurangannya pada metode ini adalah hanya diuji pada satu kumpulan data saja. Kemudian soal terakhir, jika Anda diminta membangun mesin kecerdasan buatan dengan mesin learning, teknologi apa yang akan Anda kembangkan atau buat? Pertanyaan pertama pada poin nomor 5, masalah yang akan ditangani, saya akan menangani masalah yang terjadi pada prediksi terjadinya kejadian gempa yang akan terjadi, karena kejadian gempa ini terjadi secara non-linear dan jadi masalah yang akan saya tangani adalah masalah yang ingin ditangani adalah tentang prediksi gempa di mana kejadian gempa ini terjadi secara acak. Kemudian untuk solusi yang diajukan. Jadi untuk melakukan prediksi ini, maka data yang akan digunakan nantinya adalah data dari kejadian masa lalu berupa data wilayah dan besarnya gempa serta waktu terjadinya. Maka diperlukan metode yang bisa memprediksi terjadinya gempa tersebut dengan memanfaatkan si data-data kejadian masa lalu tadi. Kemudian setelah melakukan beberapa riset dari penelitian sebelumnya, penelitian tersebut memberikan hasil bahwa pada saat mereka melakukan prediksi terhadap gempa bumi, si gradiennya menghilang. Jadi solusi yang akan diajukan adalah si metode harus bisa memecahkan masalah gradien yang hilang tadi.
Kemudian teknik atau metode machine learning yang akan digunakan adalah dengan menggunakan temporal convolutional network. Nah, jadi si TCN ini akan dicoba apakah bisa menghilangkan permasalahan mengenai hilangnya gradien tadi. Karena TCN ini juga saat ini sedang banyak digunakan pada permasalahan prediksi, termasuk apalagi di dalam bidang yang time series. Mungkin cukup sekian hasil dari presentasi saya mengenai ujian akhir semester yang telah saya lakukan pada mata kuliah machine learning. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.